Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyoyo Hairunisa, jurusan Sistem Informasi. Sekarang saya di semester 5. Di sini saya ingin menjelaskan pembuatan arsitektur enterprise dengan TOGAF 9.1. Oke, pertama-tama apa sih itu arsitektur enterprise? Jadi, arsitektur enterprise dengan definisi dari California Department of Technology yang di sini adalah sebuah aset dengan informasi strategi yang mendefinisikan sebuah bisnis. Oke, ini ada beberapa hal penting yang memang harus kita tahu. Yang pertama adalah informasi yang diperlukan untuk mengoperasikan sebuah bisnis. Yang kedua adalah teknologi yang penting untuk mendukung kebutuhan bisnis. Dan yang terakhir adalah proses transaksi yang penting untuk sebuah bisnis gitu. Jadi di sini bisa mengimplementasikan teknologi baru sebagai sebuah respon terhadap kebutuhan bisnis yang akan berubah. Oke, di sini the TOGAF Standard Version 9.1. Di sini saya ingin menjelaskan apa sih itu TOGAF. TOGAF adalah sebuah framework untuk merancang atau mendesain dan mengimplementasikan arsitektur enterprise kepada sebuah bisnis. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan sebuah perancangan dengan sebuah studi kasus, pembuatan studi kasus di sini. Oke, studi kasus yang akan digunakan adalah dengan perusahaan Lockout. Perusahaan Lockout ini adalah sebuah perusahaan bisnis. Oke, ini adalah gambar selanjutnya. Ini banyak lingkaran nih. Ini adalah framework TOGAF yang terdiri dari beberapa fase. Yang pertama adalah fase preliminary, yang artinya di sini adalah yang paling atas ya. Itu adalah yang pertama yang kita akan lakukan. Berikutnya adalah fase A, architecture vision. Sampai nanti saya jelaskan sampai fase di mana fase A sampai fase H. Di sini perlu saya tekankan ya bahwa arsitektur enterprise bukanlah sebuah proyek yang dimulai lalu selesai. Tapi di sini arsitektur enterprise dengan fase ini adalah dia akan terus berputar dari proses A ke H, lalu ia berputar lagi dari A ke H. Seperti itu terus bergerak. Oke, yang pertama yang saya akan bahas adalah fase preliminary. Di sini ada deliverabilitas yang paling penting ya. Yang pertama adalah architecture principle. Architecture enterprise principle ini adalah sebuah prinsip-prinsip yang digunakan dari sebuah bisnis atau perusahaan untuk menjalankan sebuah bisnisnya. Yang kedua adalah ada business principle, goals, dan driver. Yang ini adalah lebih menekankan pada sebuah tujuan tersebut yang berkaitan dengan bisnisnya. Yang ketiga adalah organisasi model for enterprise architecture, yang artinya di sini adalah bagaimana sih organisasi yang akan dirancang sebuah bisnis architecture enterprise. Yang keempat adalah architecture repository, yang artinya di sini adalah tempat penyimpanan segala sesuatu tentang architecture enterprise. Yang terakhir adalah sebuah request for architecture work, yang di sini adalah di mana request architecture ini adalah memulai sebuah kayak proposal yang akan memulai sebuah bisnis. Yang pertama, untuk memulai sebuah fase preliminary, dia mempunyai sebuah mission. Mission di sini adalah organization mission, memiliki 3 mission. Yang pertama adalah menyesuaikan desain kain tenun dengan fashion modern. Kedua adalah meningkatkan partisipasi vendor lokal di Indonesia dalam proses pakaian modern. Ketiga, mengikuti tren pada industri fashion untuk menciptakan produk yang sesuai dengan selera pelanggan. Lalu perusahaan Lockout ini sendiri memiliki sebuah architecture principle. Di sini dia memiliki prinsip-prinsip yang memang harus dilakukan dalam sebuah perusahaan Lockout. Yang pertama adalah bisnis, kedua data, application, dan teknologi. Jadi keempat prinsip tersebut bisa Anda baca
keempat itu adalah sebuah pedoman yang memang sebagai acuan dari perusahaan lookout tersebut. Oke, dari prinsip-prinsip tersebut, di sini ada namanya business code. Business code tadi sudah saya jelaskan adalah sebuah tujuan yang terkait dengan business lookout. Nah, di sini ada 4 tujuan dari perusahaan lookout tersebut. Yang pertama adalah product market fit. Kedua, kerjasama dengan vendor. Ketiga, meningkatkan profit margin. Keempat, menjaga hubungan dengan pelanggan. Setelah kita tahu tujuan kita dalam sebuah perusahaan lookout ini, dia memiliki strategi. Di sini strategi plan of the business, dia memiliki 5 strategi yang dia lakukan. Yang pertama adalah produksi desain baru secara rutin. Kedua, strategi pemasarannya sesuai dengan target market. Terus yang ketiga, memiliki channel distribusi produk yang bervariasi. Keempat, survei vendor. Kelima, yang terakhir adalah laporan tren terkini di industri fashionnya. Setelah kita tahu strategi-strategi dalam perusahaan tersebut, nah kita langsung masuk ke organisasi. Di sini apa aja sih yang akan dilakukan? Ada 5. Yang pertama adalah maturity assessment. Maturity assessment di mana keadaan perusahaan sekarang. Dilihat nih seberapa baik sih perusahaan-perusahaan tersebut gitu. Terus setelah kita melihat seberapa baik perusahaan itu, terus kita tinggal analis, masuklah ke gaps analysis. Nah, gaps analysis ini adalah sebuah perbandingan. Jadi misalnya dia gapsnya masih tradisional, misalnya pembukuannya masih tradisional, proporsionalnya masih tradisional, padahal yang kita inginkan bukannya tradisional, tapi otomatis gitu. Nah, disinilah kita menganalisnya. Dan selanjutnya adalah resolution above. Nah, resolution ini adalah dimana bagaimana cara kita mencapai resolusi dari gaps analysis tadi itu. Nah, yang ketiga adalah constraints. Nah, constraints ini adalah sebuah konsep-konsep atau batasan-batasan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Yang terakhir adalah budget recruitment. Jadi di sini budget recruitment adalah kita mengestimasi budget total. Nah, di sini ada budget totalnya adalah 21 juta untuk membuat sebuah architecture enterprise tadi gitu. Oke, itulah penjelasan dari saya tentang the topic of standard version 9.2. Untuk penjelasan ini agak sedikit singkat. Bila ada salah kata atau salah penjelasan, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Sekian dari presentasi saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.